Abu Nawas kembali mengerjai seorang pencuri saat hendak mencuri di rumahnya. Pada suatu malam saat Abu Nawas sedang tidur pulas, ia dikagetkan oleh suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian Abu Nawas turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip melalui lubang kunci. Dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke dalam karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah diambilnya tanpa tersisa sedikit pun. Setelah si pencuri selesai dengan aksinya, ia memanggul karung besar berisi barang-barang curian ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena Abu Nawas ingin membuat si pencuri kabok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar dengan membawa barang curiannya, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang ia bawa lumayan banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Ia segera masuk dan beristirahat. Karena saking capeknya, ia sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkok, si pencuri lalu meletakkan semua barang tersebut sesuai dengan tempatnya, seolah seperti orang baru pindahan rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamatinya dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada seseorang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya si pencuri melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku kan sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini adalah rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku, karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudnya?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang-barang di rumah ini semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jawab Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Karena tak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di situ, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang sedianya akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disimpan di dalam lemari. Dengan lahapnya Abu Nawas menghabiskan semuanya. Selama itu pula, setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," jawab Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini tidak ada barang-barangku lagi, jadi ini juga bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Dan sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri kini menjadi jera dan tak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Cerita berikutnya. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hei anak muda, kau nampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini.
Hanya tas jelek ini yang aku punya. Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama ia menemukan ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu harta milikku satu-satunya," teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas pemuda itu di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia si pemuda segera berlari mengambilnya. "Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur, walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu wahai pemuda, saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur, meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihat kamu tampak sedih karena hanya memiliki tas jelek. Dan sekarang, bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya berjalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas, Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana," kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu, lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Kejar dan cegat mereka. Apakah kau tak dengar mereka akan berkunjung ke rumahmu?" ujar Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau Abu Nawas," sahut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya.